Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nusallimu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa tabi'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi bid-darain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Wa ammal waliyyu alladhi yakunu fil hayati falahu munasabah li'anna lahu jihataini ta'laqiyah jasmaniyah wa tajratil ruhaniyah min jihatil warisatil kamilah fayatawalla ilaihi madadal wilayatin nubuwah minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yata'arrafa biha an-nas. Fafhum fa inna wara'a dhalika sirran amiqan yadrikuhu ahluhu walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin. Wa amma tarbiyatul arwah bil batin farhu jasmaniyu murabbi bil jasmi awalan summa ruhur rawani murabbi bil qalbi summa ruhul sultani murabbi bil fuadi summa ruhul qudsi murabbi bis sirri wa huwal wasitatun bainahu wa bainal haq wa mutarjamun minal haq ilal halqi li'annahu ahlullah wa mahramuhu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita selalu ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ulangi lagi sedikit, kita buliki maksudnya tentang masalah kewalian. Wali yang mandidik. Jadi kalau seseorang tersebut kalau sudah dididik oleh guru yang zahir dan guru yang zahir tadi sudah membaiat, sudah mentalaqin, syarat dan rukunnya sudah ditunaikan oleh seorang murid. Lanjutannya adalah seorang murid ini diserahkan kepada yang tukang pelajari berikutnya, yaitu adalah yang disebut adalah tarbiyah khususan kepada roh yang ada di batin. Adapun yang tukang lajari mendatangi kawadah kita kada kau mencari guru yang melajari secara batin ini. Kemudian guru batin ini atau roh batin ataupun murabbi batin setelah mengasih syarat dan rukun cocok untuk dilanjutkan, maka guru berikutnya adalah
roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendidik lagi. Setelah roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mempersiapkan hati orang ini baik, maka dilanjutkan lagi yang tukang lajari adalah Ruhul Qudsi, yang disebut adalah Nurullah, Nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari Nur Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang disebut adalah ilmun bainahu wa bainallah. Ilmu yang kadang-kala dikisahkan, yang kadang-kala diceritakan, yang tahu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Betul. Apabila seseorang tersebut sudah sampai kepada sirullah, itulah yang disebut perjalanan sampai. Itulah yang disebut adalah wasil. Itulah yang disebut adalah orang itu adalah ahli tauhid. Nah itu tuh. Dan disitulah orang tersebut adalah ahlullah. Dan disitu juga orang tersebut dinamai adalah mahram Allah. Mahram Allah nih arti kata ibaratnya keluarga bisa, ibaratnya muhrim iya, kada ada lagi pantangan kada lagi. Nah. Dan orang tersebut kalau sudah menjadi ahlullah, arti kata orang itu sangat parat dan dekat. Makanya Al-Quran mengatakan Ija sa'alaka ibadi anni fa ini qarib, parak dekat. Nah, apabila ada orang bertanya tentang aku, hai Muhammad, katakanlah aku tuh dekat. Nah, dekat. Dan orang ini dekatnya ini bukan ilmu memahami, tetapi rasa zauqnya adalah memang sudah dekat sekali. Kalau kita belajarkan ilmunya dekat dengan Allah, ada ilmunya dekat dengan Allah Ta'ala, yang disebut adalah ilmu tauhid. Kan ilmu tauhid ini kan ada dua. Yang pertama adalah tauhid ilahiyah, yang kedua adalah tauhid Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan daripada nur ilahiyah ataupun ketuhanan itu dibahas oleh para ulama yang disebut adalah pecahan daripada sifat 20, yaitu la ilaha illallah. Kemudian Nur Muhammadnya adalah Muhammad dan Rasulullah. Nah, ini dua nih. Terserah dia kita memakai dalam kehidupan kita nih, untuk tafakur, untuk murakabah. Nah, untuk murakabah nih, apakah kita punya pahaman? Misalnya kita nih adalah digerakkan oleh Allah Ta'ala. Digerakkan. Jadi kita nih digerakkan, itu paham orang awam dah. Kita nih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya dipinjami, pengetahuan akalnya dipinjami, muridnya sifat kehendaknya dipinjami, sifat kuasanya dipinjami, sifat bekalamnya dipinjami, sifat mendengarnya dipinjami, sifat melihat basir itu dipinjami. Nah, itu paham tauhid orang awam. Itu cara kita pakurakan bisa. Pakur.
bahwa kita ini adalah hayun, hidup, dihidupkan, dipinjami, kemudian paham, berilmu, ilmunya dipinjami, kemudian muridun, berkehendak, itu dipinjami juga, punya iradat nih. Qadirun juga dipinjamin juga, bisa ngomong, bisa berpandir, bisa bermamai, bisa bersarik-sarik, itu adalah dipinjami juga. Kemudian mendengar, itu juga didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi juga, dipinjami juga. Basirun, melihat, dipinjami juga. Satu saat akan ditarik sedikit demi sedikit. Hayun, hidupnya sedikit demi sedikit, tenaga kada dapat kuat lagi. Ada yang mati dari anggota tubuh kita nih, uratnya ada yang mati. Jadi dikatakan dalam satu kitab, di badan kita nih ada banyak biji nyawa sekalinya. 99 kali anak mati di badan kita nih setiap satu orang. Nah, merasakan pasti manusia nih 99 kali anak mati. Nang mati payahnya itu ketika sakaratul maut. Nah, jadi ketika badan kita nih nah, ada misalnya kadang-kadang yang berfungsi lagi, apakah ada yang luka kah, itu ujar dalam satu kitab tuh sudah bahasa kita tuh sudah bepadah banyak aku hendak bulik ya kayak itu. Apa bahasa kita tuh sudah bapamitan. Bapamitan di badan kita nih ada bapamitan dulu. Kemudian alim, otak semakin tua, semakin berumur, semakin kurang. Itu dicabut sudah tak? Nah, begini gini. Kemudian yang punya iradat, yang semangat berkurang juga karena sudah umur. Yang punya kekuasaan sudah berkurang juga. Yang dahulu lantang berpandir mutakalimun dikurangi juga. Salah sedikit pemamai kan, salah sedikit berkuriak. Nah, kalau sudah umur, ini berkuriak tuh bisa kada berfungsi lagi. Ujah ahli filsafat toh, manusia ini kada jauh daripada binatang. Contohnya toh, apabila masih umur bayi, anak-anak, itu filsafatnya seperti mana kucing. Nah, kayak kucing toh, bertagih terus. Kalau sudah mulai bisa berdandan, itu ganas seperti mana binatang anjing yang. Kemudian tahu lawan duit sudah ganasnya seperti mana kuda kasana kemari lincah. Kemudian umur sudah mulai tua, itu kada ganas lagi. Sama seperti mana burung hantu ya, tinggal mata aja lagi kijip-kijip. Pandir kada berguna lagi, orang kada takutan, kada dipakai orang, duit kada ada lagi, kada bisa lagi. Nah, hilang misalnya sudah. Nah, jadi manusia tuh kada jauh dari situ filsafatnya kan. Nah, boleh kita punya pemikiran untuk tafakur tauhid bahwa sabarataan kita ini dipinjami oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di badan kita.
Coba pikir, nah kita pakurakan dirasap-rasapi ya. Nah, supaya mengobati hati kita. Jangan syirik, jangan dengki, jangan ujub, jangan takabur, jangan ria, jangan menghinakan orang lain, jangan sampai memuliakan diri sendiri. Nah itu tuh. Ini adalah tauhidnya kita wajar umum. Nah, akan tetapi ada tauhidnya lebih tinggi lagi, yaitu sifat ataupun af'al, asma, zat itu beserta di awak kita, beserta maksudnya ada terpisah. Nah, kalau ilmunya itu kada terpisah. Zat tuh kada kawa dinamakan zat kalau kada ada bisi sifat. Dan sifat itu kalau sudah berbentuk sifat pasti punya nama. Orangnya baik ya, orangnya soleh ya. Kenapa jadi punya nama tadi? Karena mempunyai fi'il ataupun gawian. Nah, ini ada gawiannya, orangnya Abdurrahman, pengasih, penyayang kan? Akhirnya bisa nama Rahman, karena gawiannya pengasih, dermawan orangnya. Nah, jadi kalau hendak didalami, nah ini nih, bahwa hakikatnya manusia ataupun hewan dan lain sebagainya adalah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin zat yang tersembunyi itu mau menampakkan dirinya. Benar. Jadi zat tadi kan kada kawa dikenal kalau kada bisa sifat. Zat tadi itu kada kawa dikenal kalau kada bisa sifat. Dan sifat di dunia ini apa saja sifatnya itu adalah Allah ataupun zat hendak menampakkan. Dan zat dengan sifat asma af'al ini ada terpisah. Nah itu bang. Makanya la mawjudun illallah. Kada ada yang wujud kecuali Allah. La fa'ilun illallah. La hayyun illallah. La alimun illallah. La muridun illallah. La qadirun illallah. La mutakallimun illallah. La sami'un illallah. La basirun illallah. Nah itu bang. Tapi ini ibaratnya ilmunya untuk saja tafakur kita tuh. Kalau anak nah ini nih tafakur aja, saja tafakur. Jadi tafakur ini tujuannya tadi adalah untuk mengobati penaham. Kenapa hati kita, roh kita ini kada kasat? Nah itu tuh. Kada tertamu guru maksudnya. Kada terbuka hijab, kada terbuka tutup. Gara-gara ibaratnya pengakuan tadi tabal benar. Maka pengakuan tadi dikikislah dengan ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ini adalah untuk mengikis hati supaya bersih. Kalau sudah bersih, maka tata mula lawan guru rohani. Depan. Makanya seberataan kitab tuh. Kitab-kitab tuh. Tujuannya adalah supaya kita ini beramal. Beramal ini tujuannya adalah supaya hati bersih. Itu jembatannya tuh. Ketika hati bersih, maka mendapatkanlah namanya guru tarbiyah hati tadi. Kalau sudah sampai yang tinggi tadi kesir tadi, lalu mendapatkan yang disebut adalah Quran ataupun kitab. Nah, jadi orang-orang wali itu bisa kitab seorang. Iqra kitabaka kafa binafsika ada dalam Al-Quran.
bacalah oleh engkau kitab ampun seorang. Nah, mencukupi segan seorang. Nah, itu. Jadi sampai bisi kitab kita tak. Maksudnya Allah tuh nah bertampai lawan sidin sangat jelas benar tajalinya sampai bisa berkalam-kalam dengan bahasa sidin seorang. Nah, kada bahasa Arab ada lagi. Karena bahasa roh itu adalah lisanul hal, bukan lisanul maqal. Bahasa roh itu adalah bahasa paham. Karena sidin orang Banjar, maka sidin bahasa Banjar. Rohnya bahasa Banjar sekalinya. Kalau sidin orang Arab, rohnya tadi berbahasa Arab. Karena adalah lisanul hal, bukan lisanul maqal. Makanya kalau kita nih orang ajam, kita nih orang ajam namanya. Anak tamus bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau mempelajari ilmu yang bahasa Arab, kitab bahasa Arab, kita kada kawal tetamu Tuhan. Karena apa? Saking banyaknya perbedaan dan ikhtilaf. Saikung orang lain pahamnya, saikung orang pahamnya lain. Jangankan kita mempelajari bahasa Arab, kitabnya itu sebutin kitab, mempelajari alatnya pun kita kada mampu. Mempelajari alatnya lah. Makanya kalau ibaratnya kita tuh berguru, kita tuh guru lokal. Nih di sini dipedahkan sebelum kita tatamu dengan guru nang kelas tinggi tadi yaitu rohani, maka terlebih dahulu kita berisi guru nang sesuai dengan daerah kita. Karena sidin ini dua jalur. Yang pertama jalur paham dengan bahasa kita, dengan adat kita. Yang kedua hidin tahu jalur paham dengan jalur nang ke atas. Nah itu tak. Sumaru, jadi kalau orang itu sudah hatinya tadi bersih, maka yang pertama wali yang membimbing, yang kedua adalah Rasulullah, yang ketiga adalah roh sirri, yaitu nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak apa sidin bisa berpandir lawan nur Allah tadi? Apakah berbentuk Allah atau berwujudkah? Maka ulama mengatakan di sini disebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang zat tadi bertajalli dengan sifatnya. Jadi kadang-kadang orang tuh tak mimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar adanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman-firman dengan sidin, berkalam-kalam dengan sidin. Kalau Nabi kan disebut wahyu, kalau kita disebut adalah ilham. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah contoh suri tauladan. Kalau Nabi Muhammad SAW bisa berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka umatnya pun bisa juga berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mencontoh sidin. Bagaimana sidin Rasulullah SAW bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak apa caranya? Maka kita adalah mencontoh sidin. Maka jauh ulama di dalam Ihya Ulumuddin, kalau kita tuh belum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum dapat kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum ibaratnya berkalam-kalam dengan Allah Ta'ala,
maka kita harus mengumpati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna. Sunnahnya dipakai, tabiatnya dipakai, zahirnya dipakai, batin sidin dipakai. Nah, kayak apa kita hendak mengumpati Rasulullah aja, sedangkan Rasulullah Arab. Nah, maka ada Rasulullah yang kecil-kecil, yaitu ulama. Nah, pewarisnya ngarannya, pewaris daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau orang ini sudah sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Allah Taala tuh hadrat tuh kan ulun pisahkan bagaikan istana tuh. Hadrat tuh Allah Taala lu punya istana. Jadi kalau orang sudah sampai kesir tadi, maka orang tuh ditarik ke istana. Ketika di istana, nah disitulah akan berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali itu biasanya roh yang ke istana itu akan ditakoni bahasa, diulangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alastu birabbikum, pulang. Nah, itu panggil tuh. Jadi roh ini berkata, kalau bala syahidna. Kita seorang nih kalau bala syahidna. Nah, itu tuh. Kalau dibukakan lagi, diizinkan, ketika orang kena ditarik ke sir Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ke istana tadi atau ke hadrat Allah Taala tadi, maka akan bertemu dengan orang-orang yang sekitar istana tadi. Ada nabi, ada wali yang kenal, ada wali yang halus, ada yang sahibul wilayah, ada nuzaba, autat, gaus, al-hawariyin dan lain sebagainya. Bertamu pian situ. Bertamu. Jadi karena wali-wali ataupun orang-orang baik, orang-orang soleh itu kalau sudah meninggal dunia, roh mereka itu bawadah, namanya adalah al-aliyin, rafiqul a'la, berkumpul di situ sekalian. Ini nabi, nah ini bukan wali, nah ini masing-masing. Ada wali yang halus di sini, di pelataran pindah jauh, pindah jauh daripada rumah, ibarat istana tadi. Tentang parak tadi, dan Allah Ta'ala orang yang istimewa. Itu tuh sampai bertamu kayak itu. Kalau orang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dinaikkan seperti mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Nah, kayak itu juga umatnya Isra Mi'raj juga. Tapi kalau Rasulullah itu sempurna, Isra Mi'rajnya banyak menghidin lihat deh. Mulai surga, mulai neraka dengan waktu yang sangat singkat. Dan begitu juga umatnya tadi, kalau sudah bersih, sudah waktunya untuk ke sana, maka akan naik dua. Nah, tergantung pulang anunya nih. Orang yang dinikahkannya tergantung daripada levelnya juga. Nah, apabila levelnya rendah, ya paling-paling di bawah langit, ada sampai masuk hadrat Allah Ta'ala. Ke langit bisa bertemu dengan Sidratul Muntaha saja, kada bertemu dengan Allah Ta'ala. Wali juga dah. Nah, bisa juga naik juga, tapi bertemu dengan wali aja bisa juga. Ya tergantung daripada kadar orang deh. Kadar kalau sama. Dan ini orang-orang seperti ini bukan karena banyak ibadah, bukan banyak puasa, bukan banyak mujahadah. Bahkan dikatakan Imam Al-Ghazali, kalau seseorang tersebut mengatakan
bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebab mujahadahku, maka mujahadah itulah yang menjadi penghijab penutup. Kalau orang mengatakan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara ibadah sampai beratus-ratus rakaat, maka ibadah itulah yang menjadi hijab. Kalau orang mengatakan sampai kepada Allah Ta'ala itu disebabkan oleh banyak puasa, maka puasalah yang menjadi hijab. Apabila orang mengatakan sampai kepada Allah Ta'ala itu banyak bertumpuk kitab, maka kitablah menjadi hijab. Tetapi apakah namanya menyampaikan ittaqullah, yaitu bertakwa, urusan hati maksudnya. Nah, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang melajari. Kalau ilmu kita kau hajar belajar, tapi kalau masalah ditarik ataupun dimarifatakan tadi itu urusan langit. Karena kalau kita bayar aja, ada kawa itu pilihan kan, dan pilihan tersebut pun ibaratnya ada banyak orang, 1000 mungkin 1 orang ditarik, 1 orang, tapi kada sebertahan sampai juga kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dikasapakan pun kasat ilmu, kasat paham kan. Itu ujar Imam Abdul Qadir Al-Jilani, kita nih orang tuh sudah kasat nih lah hendak kehadrat Allah Subhanahu wa taala tuh itu 1000 yang kita lewati. Tapi catatannya harus kasat dulu. Nah, 1000 yang kita lewati nih peristiwa. Nah, kecuali orang tadi jajab itu artinya dikehendaki bujur-bujur oleh Allah Ta'ala, maka nang 1000 tadi kada pakai jalan tangga, langsung naik ke atas, tiba-tiba sudah ditemukan dengan Allah Ta'ala, tiba-tiba sudah diberikan ke dunia. Nah, mengapa yang naik tuh? Yaitu ruhaninya, bukan jasad nang kasarnya. Kalau Rasulullah itu lawan awak-awaknya jar kullun seberkaan. Kalau kita ini adalah juz'un, bagian. Nah, bagian aja. Kada kawa sebertaan. Nah, itu. Ini masalah tarbiyah. Masalah tarbiyah di hati. Nah, kemudian lanjutan kitab ini kan semalam membahas masalah mimpi. Tetapi mimpinya orang biasa itu adalah karena tidur. Mimpi. Tetapi mimpinya orang ahli sufi adalah walaupun tidak tidur, hidin itu bermimpi. Seperti hijab itu dibukakan, seperti hidin melihat TV. Orangnya matanya berbuka aja, tapi hidin itu rasanya sudah ada di alam nyatanya. Tetapi hidin sudah masuk yang disebut adalah alam malakut. Nah, alam malakut. Adapun mimpi seseorang, wa ammar roya allati hiya minal akhlaqi zamimah min sifatil amarah wal lawamah wa mulhimah. Adapun orang bermimpi itu kan ada juga menunjukkan diri kita itu kada baik akhlak. Nah,
maka dimimpikanlah seperti mana melihat binatang. Dalam kitab ini melihat binatang, melihat harimau gitu, dalam mimpi, melihat apa namanya serigala, melihat anjing, melihat babi, melihat pelanduk, melihat macan, melihat kucing, melihat apalagi ular, kalajengking, melihat tawon dan lain-lainnya. Itu adalah sifat-sifat yang kada baik. Kalau kita mimpi itu aja dalam kitab ini, maka itu menunjukkan adalah sifat keharian seharian kita ini kada baik. Seperti kalau kita mimpi melihat apa harimau misalnya, itu berarti kita ini ada bisa sifat namanya ujub, ataupun takabur. Apabila melihat macan, berarti kita ini merasa mengagungkan diri daripada makhluk yang lain. Apabila kita melihat serigala dalam tidur, maka bisa-bisa kita nih memakan ada makanan yang haram. Nah, apabila kita melihat ada khinzir ataupun babi, maka itu berarti kita nih mempunyai sifat adalah dendam, hasad, dendam. Apa namanya dendam? Dendam. Nah, misalnya kita bermimpi melihat ada babi, itu menunjukkan diri kita ini ada pendendam. Nah, kemudian suka hasad, kemudian suka rakus. Nah, adapun apabila dalam mimpi melihat ada kancil, itu berarti kita nih orang yang suka khianat ya. Nah, orang yang suka pengarasan masalah usaha. Nah, apabila kita melihat ada harimau, berarti kita ini ada mempunyai sifat yang suka memuliakan dengan kebodohan dan cinta kepada pangkat. Apabila orang melihat dalam mimpi melihat kucing, nah, itu berarti kemungkinan kita ini mempunyai sifat pembakhil, namanya bakhil dan nifak. Apabila kita melihat ada ular, nah, berarti itu sifat kita yang jelek karena sebab lisan kita. Nah, suka gibah dan suka pendusta. Dan itu jahidin dilihat wayura fi jalikas sabai fi ma'na hakikati yudriku ahlul basirah. Tetapi ini perlu kita minta tafsirkan lagi kepada orang yang ahli basirah. Ada juga menjadi patokan gitu nah. Kita mimpi ular, kalau orang dulu kalau dipatok ular hendak belaki aja. Hendak. Nah, jadi ini adalah kalau mimpi ini kan kita nih tidur lawas 8 jam ya kalau. Jadi ketika tidur itulah di situ ada pelajaran yang sangat penting. Kalau kita orang biasa nih guring seperti guring
guring biasa tuh Bang, oyuhan. Tapi kalau orang-orang yang mulia tadi, guringnya adalah dapat pengetahuan ataupun mengaji, menuntut ilmu. Dan adapun wa amma janabur bahwa min sifati hijrah khalqi bilisan khafiyan wa qad tadullu hayyatu alal aduwah ma'an nas. Barang siapa melihat dalam mimpi, melihat ada tawon, binatang yang terbang dah, jangan. Itu berarti sifat yang jelek dari kita tuh akhlak karena lisan kita. Dan terkadang ular itu menunjukkan ada tanda permusuhan. Nah, gitu. Ma'nas. Fajara asariku fi nafsi anna yuharibu ma'al mu'aziyati. Jadi macam-macam lah di sini ibaratnya kalau masalah mimpi ini. Tetapi kan kita kadang melihat binatang aja Bang, melihat gunung, melihat air, melihat tumbuhan, ataupun melihat bara yang tinggi. Nah itu ada tafsirnya seperti itu. Dan itulah yang disebut adalah busra lahumul hayatid dunya. Itulah kabar gembira untuk diri kita. Jadi kabar gembira untuk kita untuk urusan dunia maupun untuk jalan menuju akhirat. Itu tuh. Kalau seandainya dalam kitab ini mengatakan kita melihat binatang, berarti kita harus introspeksi diri kita tuh. Kalau diri kita ini ada yang bersifat hati yang kada baik. Karena kalau urusan masalah sifat yang kada baik ini berarti kita ini sadar belum panak. Makanya ilmu tauhid yang kita kisahkan tadi adalah bagi orang yang masih berakal. Kalau orang yang sudah panak kada perlu lagi ilmu tauhid. Panah orangnya sudah. Dan orang yang sudah panah tersebut adalah langsung berhadapan lawan Allah Ta'ala. Kada lagi perlu akal, kada perlu lagi mengulang-ulang sifat ma'nawi, kada perlu diingat-ingat lagi. Sudah sampai, sudah. Tinggal menerima pesan saja lagi yang akan digawi setelah bertemu ini. Nah, gitu. Kalau kita nih belum panak, akhirnya belum bertemu dan berjumpa, akhirnya belum makrifat yang hakiki kita. Kalau yang tadi itu ibaratnya makrifat ilmu saja, karena kita masih berakal dan banyak lagi tugas kita, bukan saja bertauhid. Akan tetapi akhlak batin pun juga perlu dipelihara. Nah, kalau ibaratnya sudah kenal dengan Tuhan, lalu bebarang saja hati, kada. Kemudian akhlak kada digawe, kada. Harus beserta. Makanya kalau orang mempelajari ilmu tauhid hanya masalah ketuhanan, kada mempelajari ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut orang ini adalah kada beragama. Kada beragama. Apa bahasa itu? Kada beragama itu apa? Hah? ATS. Nah, ATS. Kada boleh kita. Jadi masalah ibaratnya ketuhanan ini ibaratnya dikatakan adalah ilmu filsafat supaya mengasah daripada otak kita. Tetapi kita tetap dalam koridor Islam, masih dalam benteng Islam,
Makanya perlu kita tuh berguru, yaitu guru yang harus ada izin tadi. Kalau hanya mempelajari ilmu tauhid saja tanpa mempelajari ilmu agama, ditakutkan adalah ateis. Akhirnya kada bersembahyang lagi kan. Cukup tauhid kenal saja. Padahal tauhid itu adalah salah satu maobati hati nang kotor tadi, nang kada bertamu hatinya dengan yang gaib. Itu insyaallah pahamnya Allah. Kita ini mujakarah aja, mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah tentang hati ini, kalau kada dipahamkan oleh Allah taala, kita ini kada kawa apa-apa. Karena dikatakan orang-orang nanti di akhirat, orang yang kada bertauhid, orang yang kada bertauhid, yang kada bertamu dengan ma'rifatnya, itu di akhirat banyak ajabnya. Sebelum meninggal karena ajab dulu, dikubur karena ajab dulu, di tipian sirat ada ajab dulu, kemudian di yaumul mahsyar ada ajab dulu. Tetapi kalau orang yang bertauhid ini, ujah dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang bertauhid kemudian dapat, itu sama orang masuk dalam benteng. Aman maksudnya. Aman. Makanya ujah orang tersebut, kalau orang tuh bertauhid, bujur-bujur mengamalkan, memakai, maka masuk surga bighairi hisab. Nah itu Pak, itu nyamannya dah. Bighairi hisab. Orang lama di yaumul mahsyar berapa puluh ribu, berapa ribu tahun, kita kada kepanasan. Orang lawas meniti siratal mustaqim, kita kada siratal mustaqim, kita sudah masuk ke binting la ilaha illallah. Aman. Itu jaminan Pak. Orang-orang nang bertauhid itu masuk ke binting Allah Ta'ala, maka dijamin bighairi hisab. Itu nanti dikehendaki oleh ulama itu. Karena orang yang ahli ibadah masih dihisab, orang yang ahli ilmu masih dihisab, orang memberi harta banyak sedekahnya masih dihisab, masih diperhitungkan. Tetapi kalau orang yang belebuh, maksudnya tuh bulat-bulat, la ilaha illallah, itu bighairi hisab. Mudah-mudahan kita digolongkan ya Allah. Ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Ini siratal mustaqim. Ya Rabbana. Abdul Zikri fa'ala annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilaha illallah. Ilaha illallah. La 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 ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu al 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 Allahu Allah 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 Oh,
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Allah